Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Widyastuti, CGP Angkatan 4 dari TKIT Ummul Qura Bogor, akan menguraikan tentang demonstrasi konseptual yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu kemampuan seorang pemimpin pembelajar adalah memberikan keputusan yang berdampak positif pada peningkatan pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Saya akan memaparkan demonstrasi konseptual, pengambilan keputusan, bujukan moral, dan dilema etika. Berikut dengan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan berdasarkan 4 pertanyaan. Bagaimana Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan Anda? Langkah yang saya lakukan untuk menerapkan pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan adalah mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan pemimpin saya selaku pemangku kebijakan program-program di sekolah. Lalu, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk mensosialisasikannya kepada teman-teman sejawat saya di sekolah tentang bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan dengan prinsip dan paradigma dilema etika, sehingga bisa mendapatkan keputusan yang dapat membangun pembelajaran dan tentunya keputusan bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mempraktekannya sendiri, langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut di kelas saya dan di lingkungan sekitar saya. Langkah berikutnya adalah saya akan mensosialisasikannya kepada lingkungan komunitas praktisi di sekitar saya, yaitu pada kegiatan KKG di kecamatan dan sekitarnya. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Lalu melakukan pengujian dengan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Langkah pertama ini penting karena kita akan bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Apakah masalah tersebut berhubungan dengan aspek hukumkah? Aspek moralkah? Jika masalah yang ada hubungannya dengan pelanggaran hukum, maka bukan lagi benar lawan benar, tapi benar lawan salah. Karena sudah jelas, keputusan yang diambil harus berdasarkan hukum yang berlaku. Jika berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial yang ada di sekitar kita, maka masalah dihadapkan dengan benar lawan benar, dan keputusan yang diambil berkaitan dengan etika, moral, sopan santun yang ada. Berikut, saya akan bergerak pada 9 langkah pemikiran keputusan. Pertama, memastikan permasalahan yang dihadapi apakah mengalami dilema etika apa tidak. Kedua, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Ketiga, memilih salah satu dari 3 prinsip pengambilan keputusan yang ada. Apakah masuk dalam prinsip berpikir hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, atau prinsip berpikir rasa peduli, di mana ketiga prinsip ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Selanjutnya, mengumpulkan fakta yang ada. Mengumpulkan fakta ini adalah langkah yang penting juga, karena dengan dihadirkannya fakta yang ada, maka pertimbangan pengambilan keputusan yang kita buat akan lebih terdata dan sesuai fakta yang ada. Kelima adalah melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Jika masalah yang dihadapi berhubungan dengan etika, bisa dilakukan dengan melakukan pengujian berprinsip 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah keenam adalah melakukan prinsip resolusi dengan memilih prinsip yang ada, yaitu apakah masalah yang dihadapi bisa dilakukan dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Langkah
Langkah ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Lakukan cara atau jalan keluar yang lain yang belum terduga sebelumnya, atau cara yang lebih kreatif yang mungkin tidak pernah dilakukan. Ini adalah alternatif cara atau second opinion. Langkah kedelapan adalah buat keputusan. Jika sudah yakin dengan keputusan yang akan diambil, maka tetapkanlah keputusan tersebut dan yakin itu adalah keputusan yang terbaik. Terakhir, lakukanlah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal ini berfungsi untuk memastikan kembali kemungkinan-kemungkinan yang ada jika keputusan yang akan ditetapkan sudah baik dan tepat. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut ketika saya menghadapi masalah di kelas bersama siswa. Kedua, ketika saya ada teman sejawat yang memiliki masalah dan membutuhkan bantuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi kepemimpinan pembelajaran. Dan ketiga, ketika saya pribadi dihadapkan pada masalah yang harus saya selesaikan dan saya putuskan sendiri. Dari sekian rencana yang saya akan lakukan, saya akan mulai dari sekarang di kelas, sehingga saya bisa dijadikan role model untuk teman-teman saya di sekolah. Apa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil lebih tepat dan efektif. Yang akan menjadi pembimbing saya adalah pimpinan saya, yaitu kepala sekolah. Lalu, dengan fasilitator tentunya dan pendamping saya di program CGP ini. Dan tentunya, saya akan berdiskusi juga dengan rekan-rekan teman sejawat saya di sekolah. Demikian demonstrasi konseptual yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat dan semakin menjadikan kita, para pendidik, untuk terus memberikan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dan berdampak positif pada pembelajaran.